Oke, coba bayangin ini. Di satu sisi, kita punya nubuat kuno tentang akhir zaman. Nah, di sisi lain, ada sebuah program pemerintah yang kelihatannya modern banget. Jauh banget kan kelihatannya? Tapi gimana kalau ternyata keduanya punya pola yang mirip? Nah, kali ini kita bakal coba mengungkap koneksi tersembunyi di antara keduanya. Jadi, pertanyaannya begini. Apa sih hubungannya Dajjal, sosok dalam teologi Islam tentang akhir zaman, sama program makan siang gratis di sekolah? Dengerinnya aja udah aneh kan? Tapi percaya deh, benang merah yang menghubungkan dua hal yang kelihatan yang nggak nyambung ini justru jadi inti penelusuran kita. Biar gampang ngikutinnya, kita bakal bedah ini satu-satu. Kita mulai dari janji manisnya dulu, yang kelihatannya bagus banget, terus kita kupas, apa sih harga yang sebenarnya harus dibayar dari kata gratis itu? Setelah itu, kita intip sistem di baliknya, gimana orang-orang merespons, dan di akhir, kita bakal coba satukan semua potongan puzzle ini. Setiap sistem besar, entah itu yang sifatnya spiritual atau politik, biasanya selalu dimulai dengan sebuah janji yang, ya, menggiurkan, menarik banget. Yuk kita lihat gimana wajah baik ini ditampilkan di kedua dunia yang lagi kita bahas. Lihat deh, paralelnya tuh kelihatan banget. Sistem Dajjal, seperti yang digambarkan dalam nubuat, itu menawarkan kemakmuran duniawi, hidup enak, gampang. Sementara itu, program makan bergizi gratis atau MBG menjanjikan sesuatu yang mulia banget, gizi buat semua anak bangsa. Keduanya sama-sama ngasih penawaran yang susah banget buat ditolak kan? Dan janjinya itu jelas banget, kuat. Program ini dibingkai sebagai solusi universal buat semua anak Indonesia. Niat baik yang, ya, di permukaan kedengarannya sempurna. Siapa yang nggak setuju coba? Tapi, kita semua tahu lah ya, kayaknya di dunia ini jarang banget ada yang beneran gratis. Jadi apa sih harga sebenarnya di balik janji-janji manis ini? Nah, sekarang kita coba gali lebih dalam. Kalau dari sudut pandang teologis, menurut Syekh Imron Hussein, biaya terbesarnya itu ada hubungannya sama konsep syirik. Tapi, syirik di sini bukan cuma soal nyembah berhala ya. Lebih luas lagi, yaitu ketika kita menerima sebuah sistem buatan manusia yang aturannya melanggar aturan Tuhan. Nah, disinilah biaya itu jadi kelihatan nyata. Di satu sisi, ada biaya spiritual, yaitu resiko jatuh ke dalam syirik. Tapi di sisi lain, ada biaya sosial ekonomi yang sangat konkret. Anggaran daerah dipotong, pajak dinaikkan, bahkan kesehatan anak-anak jadi taruhannya. Biaya konkretnya itu, jujur, bikin ngeri. Data dari film dokumenter Watchdog nunjukin fakta yang mengejutkan. Lebih dari 16.000 siswa jadi korban keracunan makanan gara-gara program ini. Ini bukan lagi soal kesalahan kecil, ini udah jadi krisis kesehatan publik yang skalanya besar banget. Dan di balik angka statistik yang dingin itu, ada ketakutan yang nyata. Ada orang tua seperti Pak Usep Gilang. Ucapan beliau ini benar-benar menangkap rasa takut dan nggak percaya. Gimana bisa sesuatu yang harusnya menyehatkan, malah hampir merenggut nyawa anak mereka. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana sih sistem kayak gini bisa berjalan? Yuk, kita coba bongkar mesin yang bekerja di balik layar, baik itu dalam lubuat teologis maupun dalam kebijakan yang nyata. Nah, disinilah inti keterkaitannya jadi makin jelas. Syekh Hussein mengkritik sistem keuangan global yang terpusat yang memaksa semua orang ikut aturan mainnya. Di sisi lain, Watchdog nunjukin kebijakan ekonomi di Indonesia yang juga komandonya terpusat. Polanya identik kan? Kekuasaan ada di pusat, sementara daerah ya cuma bisa ikut perintah dari atas ke bawah. Dan dampak dari kontrol terpusat ini langsung kena ke masyarakat, contohnya NJOP. Jadi, waktu dana dari pusat dipotong buat biayain program nasional, Pemda kayak di Pati itu nggak punya pilihan lain. Mereka terpaksa naikin pajak properti gila-gilaan. Ujung-ujungnya, beban program gratis itu jatuhnya ke pundak warga sendiri. Kalau kita dihadapkan sama sistem yang menekan kayak gini, biasanya manusia itu cuma punya dua pilihan. Mereka bisa menarik diri dan menghindar, atau mereka bisa melawan. Mari kita lihat kedua jalur ini. Pilihan yang pertama, yang dicontohkan dalam kisah Ashabul Kahfi di Al-Quran, adalah menarik diri. Para pemuda ini sadar, mereka nggak bisa mengubah sistem yang udah rusak secara spiritual, jadi mereka memilih buat meninggalkannya. Mereka mengasingkan diri demi menjaga apa yang mereka yakini paling berharga. Tapi, ada jalan yang lain, yaitu perlawanan. Suara Ibu Sugiyati ini bukan lagi soal menarik diri. Ini adalah jeritan protes. Jeritan dari seseorang yang merasa bebannya udah terlalu berat dan menuntut untuk didengar. Ini adalah percikan api perlawanan.
Dan perlawanan itu beneran meledak. Di Pati, apa yang tadinya cuma keluhan di media sosial, cepet banget berubah jadi gerakan massa. Eskalasinya cepet, dari protes damai, jadi bentrokan, sampai akhirnya tuntutan politik yang lebih besar. Ini bukti nyata kekuatan perlawanan warga kalau udah bersatu. Tapi perlawanan ini direspons dengan keras. Film dokumenter mencatat lebih dari 6.000 orang ditangkap di seluruh negeri. Angka yang nunjukin betapa luasnya gelombang perlawanan ini dan betapa kerasnya juga respons dari pihak berwenang. Oke, setelah melihat semua potongan-potongan ini, sekarang waktunya kita tarik benang merahnya. Kita rangkum semua kaitan tersembunyi yang udah kita temukan dari tadi. Jadi, inilah fokus keterkaitannya. Pola yang sama terus berulang. Ada janji indah di depan, tapi ada biaya tersembunyi di belakang. Ada kontrol yang terpusat dari atas, dan ada dua pilihan respons dari bawah, menarik diri atau melawan. Ini bukti bahwa sebuah cerita dari ribuan tahun lalu bisa punya struktur yang sama persis dengan peristiwa yang terjadi hari ini. Pada akhirnya, pembahasan kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan penting. Pertanyaan ini bukan cuma soal nubuat atau kebijakan tertentu, tapi tentang cara kita melihat sistem apapun di sekitar kita. Jadi lain kali kalau ada sistem yang menawarkan sesuatu secara gratis, mungkin ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya, oke, tapi siapa yang sebenarnya bayar harganya?